warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri. Saya Nabila Humairah, saya Bella Sylvira, saya Mami Yuhani, saya Rahmano Pujayanti. Akan melakukan wawancara bersama salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 17 Palembang. 내 심장은 바람이 빵빵 사랑을 던진다 네 맘에 터져라. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik. Semoga sehat selalu ya Bu. Iya, makasih. Perkenalkan Bu, nama saya Mami Yuhani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tridinanti Palembang. Iya. Tujuannya ke sini. Saya akan wawancara atau berbincang-bincang dengan Ibu terkait dengan perubahan kurikulum dan penerapan kurikulum Merdeka. Oh iya, boleh. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mohon kesediaannya Ibu untuk memberikan informasi-informasi karena Ibu adalah narasumber yang tepat sebagai salah satu pakar pendidikan di kota ini. Baiklah, sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Sari Dewi, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 17 Palembang. Baik, Ibu Ratna, sejak tahun berapa Ibu menjalani sebagai profesi seorang guru? Sejak tahun 1986. Oh, sudah lama sekali ya Bu. Nah, itu berarti sudah banyak pergantian kurikulum selama Ibu mengajar. Iya, sudah banyak. Karena kurikulum kita yang pertama itu Bu, setelah 2 tahun setelah kemerdekaan ya Bu, 1947. Berarti sudah sangat banyak untuk pergantian kurikulumnya. Kurikulum. Iya. 84, 94, kemudian 2004, 2013. Jadi kurikulum apa Bu yang pertama? Yang waktu pertama Ibu kali mengajar? mengajar, saya menerapkan kurikulum 84 karena kan mengajarnya di tahun 86. Iya. Oh, baik. Nah, bagaimana menurut Ibu seringnya ada pergantian kurikulum? Biasanya ini mau dijawab serius atau tidak serius? Karena kalau tidak serius itu kan biasanya ada anggapan Iya. ganti menteri, ganti kurikulum. Iya. Tetapi kalau dari tanggapan kita sebagai guru, Iya. pergantian kurikulum itu karena ingin ada perbaikan dari kurikulum sebelumnya, Oh, ya. gitu. Ada kekurangan, kemudian diperbaiki dengan kurikulum berikutnya. Iya. Jadi intinya untuk perbaikan ya Bu. Iya, Oh, untuk baik. perbaikan. Jadi itu juga termasuk tujuan ya Bu. Tujuan pergantian dari kurikulum itu sendiri. Ya, tujuan pergantian kurikulum itu pertama ya untuk menentukan struktur kurikulum dulu. Iya. Kemudian pembentukan KIKD, waktu itu kan ada KIKD. Iya. Kemudian berganti lagi KIKD menjadi ATP, capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran berubah lagi dia. Iya. Kemudian perangkat mengajar, kalau dulu namanya RPP berubah, bisa dipakai dengan istilah modul pembelajaran. Modul pembelajaran yang sekarang ya Bu. Ya, kemudian siswa lebih aktif. Lebih aktif. Jadi guru itu bukan sebagai satu-satunya media, Iya. tetapi guru hanya fasilitator. Iya. Siswa yang dituntut aktif pada kurikulum, pergantian kurikulum. Iya. Jadi pada kurikulum Merdeka ini menitik beratkan Kepada siswa, peserta didik. contohnya seperti apa Bu? Contohnya begini, selama ini kan di kurikulum 84, 94, 2013 itu bahasa Indonesia itu 4 jam. 4 jam itu hanya khusus untuk materi. Iya. Tapi khusus untuk materi atau intrakurikuler. Tetapi di kurikulum Merdeka, bahasa Indonesia itu 4 jam. 4 jam itu terdiri atas 3 jam untuk intrakurikuler materi, 1 jam itu untuk project P5. Ya, P5 itu project penguatan profil pelajar Pancasila. Iya. Nah, seperti sekarang di SMA 17 itu sekarang sedang melakukan panen raya. Jadi anak dituntut membuat proyek, ada persiapannya, ada buat bisnis plan, kemudian ada buat proposal, kemudian mereka mempraktikkan sesuai dengan tema topik. Terakhir mereka harus pameran
panen raya. Ya. Jadi anak itu dituntut tidak hanya pinter akademik, mereka juga bisa terampil untuk melakukan usaha setelah tamat SMA. Ya, jadi anak sudah merancang bagaimana packagingnya, kemasannya, sampai banner, sampai bagaimana bentuk promosi. Ya, Jadi sudah diterapkan di ini kita kebetulan SMA 17 ini adalah tahun kedua. Iya. Ya, jadi anak juga bisa dituntut sebagai bisa untuk usaha berikutnya. Jadi kalau misalnya memang SMA itu kan tujuannya untuk melanjutkan perguruan tinggi. Iya. Tapi juga bisa melakukan pekerjaan sambilan, tidak hanya untuk sekolah menengah kejuruan. ya sebenarnya dituntut keterampilan. Disitulah yang membedakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka. Berarti itu sudah otomatis ada perubahan jam, ya Bu ya? Berubah jam tidak berubah jam, hanya pembagiannya. Ya, di struktur kurikulum memang bahasa Indonesia itu 3 jam per minggu, 1 jam, 3 jam untuk intrakurikuler, 1 jam untuk project. Hitungannya tetap 4 jam, tetap 4 jam dihitung. Ya. Kalau untuk jumlah jamnya sama juga? Jumlah jamnya sama, karena kan jumlah intra dengan project itu dihitung jumlah jam mengajar. Jadi tidak mengaruhi. Memang sebelumnya orang beranggapan di struktur itu mengajarnya 3 jam, berkurang. Tidak, karena project itu dihitung 1 jam. Jadi tetap ya Bu? Iya. Nggak ada. Hanya project itu kolaborasi dengan seluruh pelajaran. Iya. Ya seperti itu. Menurut Ibu lebih efektif kurikulum 13 atau kurikulum Merdeka? Semestinya memang ada kekurangan, ada kelebihan. Iya. Ya. Kalau untuk keefektifannya, kalau kurikulum 2013 kan materinya banyak. Iya. Kurikulum Merdeka ini hanya menyampaikan materi-materi esensial. Iya. Jadi dituntut anak yang aktif. Anak yang aktif. Hanya bedanya ada proyek P5 tadi di kurikulum Merdeka, sedangkan di 2013 tidak ada. Iya. Kemudian di 2013 itu pelajaran IPA, fisika, biologi, kimia itu berdiri sendiri di rapor. Sedangkan di kurikulum Merdeka, di rapotnya nilai ini digabungkan, tidak berdiri sendiri. Memang pelajarannya sendiri-sendiri, ketika di raport nilainya digabungkan. Kemudian mereka tidak ada penjurusan kurikulum Merdeka. Kalau yang 2013 kan ada IPA, IPS, bahasa. Kalau kurikulum Merdeka, anak ketika duduk di kelas 11, anak memilih, anak itu mau melanjutkan kemana. Kalau dia misalnya ke kedokteran, berarti dia memilih mata kuliah, mata pelajaran matematika, fisika, matematika, biologi, kimia. Kalau dia mau teknik, berarti fisika. Itu yang membedakan. Jadi anak memilih sesuai dengan dia akan melanjutkan ke mana. Ya, itu yang membedakannya. Baik. Menurut Ibu, bagaimana tentang sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka? Untuk sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka, pemerintah itu kan memberikan kesempatan tetap menerapkan kurikulum 2013, tetapi sambil belajar. Namanya istilahnya itu Merdeka mengajar. Jadi mereka bisa mendatangkan instruktur, instruktur pakar kurikulum Merdeka, atau mereka bisa mengundang instrukturnya ke sekolah yang bersangkutan, atau mereka belajar di MGMP. Kalau bahasa Indonesia kan namanya MGMP bahasa Indonesia ya, musyawarah guru mata pelajaran. Seperti kita kebetulan di SMA 17 ini ada instruktur langsung dari, kita punya instruktur nasional di sini. Jadi kita ini di SMA 17 ini langsung dapat sumbernya dari orang pertama. Luar biasa. Seperti itu. Jadi bisa belajar sendiri. Ya. Apalagi kan zaman sudah maju. Apakah ada kendala atau kesulitan para guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini? Ya, pada mulanya memang. Karena semuanya kan berubah. Benar. Mulai dari perangkat pembelajaran berubah. Berarti kan ini kan harus mengikuti workshop waktu itu ya. Kemudian mengikuti workshop, buat sendiri. Buat lagi perangkat pembelajaran dari awal. Nah, kemudian sudah buat perangkat pembelajaran, ketika akan ulangan, namanya bukan pas segala macam ya, namanya sekarang asesmen. Ya. Ketika akan ulangan juga belajar lagi bagaimana. Kemudian ketika membuat rapotnya juga berubah, karena ada bobot
asesmen awal dan asesmen akhirnya berubah lagi. Jadi Iya. semua berubah. Semua berubah. Iya, disitulah perlunya. Kami juga mendalami kendala waktu itu. Iya. Ya, sehingga karena di sini waktu itu masih ada, sekarang kan masih ada 2 kurikulum. Iya. Ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum Campur, 2013 yang kelas 12 masih. Oh, masih. Iya. Yang tahun lalu lebih parah lagi. Jadi ada kurikulum 2013 untuk kelas 11, kelas 12-nya ada kurikulum 2013 plus SKS. Kita waktu itu mesti menerapkan SKS, jadi anak yang pintar bisa 2 tahun sekolahnya. Oh gitu. Ada. Ada program itu. Kemudian kurikulum Merdeka. Nah, Iya. sekarang kelas 10, kelas 11 kurikulum Merdeka, kelas 12 kurikulum 2013. Nah, ada perubahan seperti itu. Artinya ada peningkatan gitu ya. Iya. Baik. Dengan penerapan kurikulum Merdeka ini Bu, apakah dari pihak sekolah ada penambahan fasilitas? Penambahan fasilitas iya, ya. Semestinya penambahan fasilitas itu jelas dengan, ya semestinya pada proyek P5, Iya. ya, fasilitas kita harus menyiapkan peralatan. Iya. Karena untuk yang proyek pertama itu kelas 10 itu kita memang mendatangkan narasumber, ya. Untuk mendatangkan narasumber itu kan perlu penambahan semuanya. Karena materi kita pertama itu adalah kearifan lokal, tentang kearifan lokal Sulawesi Selatan, berarti Dul Muluk. Kita mengundang pakar Dul Muluk. Nah, di situ kan kita paling tidak fasilitas yang kita tambahkan, misalnya perlengkapan di aula, ya. Kemudian ruangan-ruangan, karena semuanya kan harus pakai proyektor. Memang proyektor sudah ada. Dengan adanya ini, kurikulum Merdeka lebih dibenahi lagi, ya. Ditingkatkan lagi. Kita sudah punya podcast. Selama ini belum ada podcast. Kita punya ruang podcast. Belum ada Jubel TV. Kita punya Jubel TV untuk anak belajar. Kemudian kita punya supermarket untuk pelajaran ekonomi. Jadi memang dibenahi. Dibenahi dengan cara menambah fasilitas yang sudah ada. Gitu. Itu dari segi guru. Kalau dari segi siswanya sendiri Bu, apakah mereka merasakan lebih bisa beradaptasi atau berat? Kalau untuk kurikulum Merdeka, mau tidak mau mereka harus beradaptasi. Iya. Ya, terutama ketika membuat proyek P5, proyek itu bisa terlaksana kalau mereka menerapkan gotong royong, kerjasama, ya. Kalau tidak menerapkan seperti itu, tidak akan terjadi proyek yang akan mereka rancang. Iya. Artinya mereka tidak ada kendala ya, bisa Selama ini ya. tidak ada kendala karena kita punya fasilitator dan koordinatornya. Iya. Ya, dibimbing, Dibimbing terus. dibimbing, kemudian mendatangkan narasumber langsung, Iya. atau kita mendatangi narasumber. Ya. Jadi dengan seringnya berganti kurikulum Bu ya, kita Indonesia ini terkenal sekali ganti pemimpin, ganti kurikulum ya. Jadi apa harapan-harapan Ibu? Harapan-harapan Ibu dan pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk semua guru yang ada di Indonesia dan khususnya untuk pemerintah yang mempunyai wewenang dalam mengambil kebijakan tersebut. Ya, pesan dari pemerintah ya, kurikulum itu memang harus dikaji, ya. Tapi jangan merepotkan guru. Iya. Ya, jadi guru itu hanya kerjanya berkotak-katik hanya di perangkat, bukan untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Harusnya oke, ada kurikulum baru, tetapi mereka sudah siap dulu. Jangan guru yang dilibatkan melakukan persiapan terus. Iya. Jadi kapan majunya? Benar. Ya, kapan majunya? Kapan majunya? Di situ kelemahannya ya. Kita semuanya dituntut kurikulum, pengawas datang, mana perangkatnya. Jadi tidak selesai-selesai menyelesaikan perangkat. Jadi belum selesai. Yang satu Iya. dibuat yang lain. Dan Iya. lagi yang lain belum selesai, belum tuntas kurikulum yang sebelumnya, datang lagi Iya, kurikulum yang baru seperti itu yang seperti itu. kesannya. Baiklah, terima kasih Bu sudah bersedia menjadi narasumber kami. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya dan khususnya untuk semua guru yang ada di Indonesia tetap semangat untuk mengajar, dan untuk pemerintah semoga kedepannya selalu ada perbaikan terus menerus. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.